Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, alladzi ja'ala Ramadan sahru siyam sahru mubarak, unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainali minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini semua kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kesempatan hidup untuk mengisi pundi-pundi kita, khususnya pada eh, mendekati finish nih bulan Ramadan kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai ya. Biasa kita barangkali kalau dalam istilah lari itu maraton, sekarang udah sprint kali ya, yang udah sekencang-kencangnya karena mau finish ya. Biasa di finish kan supaya bisa menang harus lebih kencang lagi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita insya Allah pertemuan terakhir pada bulan Ramadan tahun ini. Nanti kita sambung setelah Lebaran. Pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Iqanul Imam Rantau dengan hikmah ke-61 ya. Kemudian mungkin kalau masih ada waktu kita sedikit berbincang-bincang atau beliau ingin menyampaikan mengenai apa malam Lailatul Qadar dan itikaf gitu. Karena kita insya Allah besok malam itu udah malam ke-21 kalau saya ya, kena puasa hari Rabu. Jadi udah 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dan kita diberi sehat oleh Allah sehingga keluar Ramadan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara kita, siapkan segala sesuatunya, alat tulis barangkali, atau hati, pikiran. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Mazhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat seluruh serta kajian online Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita sehingga di menjelang 10 akhir Ramadan Allah masih perkenankan kita untuk beraktivitas beribadah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di Ramadan ini dan di Ramadan ini di akhir nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang tergolong umatnya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, ini hikmah ke-21 ya. Sangat ke-21, Yang ke-61.
Nah, ini hikmahnya sangat pas dan cocok sekali untuk kita menghadapi 10 malam terakhir besok. Masya Allah, pas. Ini skenario dari Allah begitu indah ya. Masya Tanpa direncanakan, tanpa apa namanya dibuatkan silabus segala macam. Tapi Alhamdulillah ini satu hikmah yang sangat berkaitan dan sangat cocok untuk kita menghadapi 10 malam terakhir Ramadan besok. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu taala anna wa ankum. Al hikmatul hadiyatu wasittun. Hikmah ke-61. Man lam yuqabil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani siqa ilaihi bisalasilil imtihani. Ya. Kurang lebih terjemahnya, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, siapa yang tidak menyambut seruan Allah dengan perilaku-perilaku baik atau dengan kebaikan-kebaikan yang lembut, maka akan digiring kepadanya berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah menekankan kepada kita pentingnya untuk menyeru, apa namanya, memenuhi seruan Allah, ya, memenuhi perintah Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membuat kita hidup dengan sebenar-benarnya hidup, ya. Bukan hidup seperti makhluk hidup lainnya. Karena memang itulah yang dijanjikan oleh Allah bagi yang memenuhi seruan dan panggilannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, surat 8 ayat 24. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Nah, itu ya. Jadi pasti semua seruan Allah, semua perintah Allah dan Rasulullah itu akan memberikan kita kehidupan. Baik kehidupan secara fisik ataupun secara batin. Ya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, jadi di hikmah ke-61 ini Syekh Ibnu Athaillah menegaskan orang yang tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau menghadap kepada Allah dengan berbagai macam, ya, perilaku-perilaku lembut, perilaku-perilaku baik, amal-amal soleh, maka akan dihadapkan orang itu dengan berbagai macam, sini salah silit itu artinya rantai, ya. Akan digiring dia, akan apa namanya, berikan dia, diikat dia dengan rantai-rantai ujian dan cobaan. Baik. Pertama, Bapak Ibu, eh, Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini dan kita apa namanya, imani secara baik. Allah itu punya salah satu nama
dari Asmaul Husnanya adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana, gitu ya. Hakim ini secara makna adalah ma makkanahu min al umura kullaha fi nisabiha. Bijaksana itu adalah ketika kita mampu meletakkan segala sesuatunya pada kadarnya, pada kebutuhannya. Ya, sesuatu yang memang harus diletakkan di situ ya harus di situ. Sesuatu yang memang harus kita lakukan begitu ya harus begitu. Itu namanya bijaksana. Gitu ya. Dan ada beberapa orang yang memang Allah berikan hikmah ini. Allah berikan kebijaksanaan seperti ini. Jadi orang-orang ini mampu untuk kemudian dia berperilaku yang bijaksana dalam arti sesuatu yang memang harus dilakukan dia lakukan. Sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan tidak dia lakukan. Nah itu namanya bijaksana, adil gitu ya. Ada memang orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat kemampuan untuk bisa memiliki sifat seperti itu dan sikap demikian. Itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 269. Yu'til hikmata may yasha'. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, itu Bapak Ibu ya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi hikmah ini sebuah sikap ya yang Allah berikan kepada beberapa orang, dan kalau ada orang yang diberikan sikap hikmah ini, itu adalah kenikmatan yang luar biasa, kebaikan yang sangat besar yang tidak Allah berikan ke sembarang orang begitu ya. Karena orang-orang yang semacam itu berarti dia mendapatkan semacam uh, guidance ya, semacam tuntunan langsung dari Allah untuk dia pandai bagaimana bersikap dan bagaimana sesuatu harus dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, maka salah satu kebijaksanaan seorang hamba adalah dia mampu mendekat kepada Allah. Dia mampu berperilaku baik kepada Allah dengan cara beribadah. Gitu ya. Nah itu salah satu hikmah atau kebijaksanaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena begini, nah ini satu hal yang bagus Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala secara umum itu telah memberikan nikmat kepada manusia. Ya. Di sini bahasanya manusia, bukan mukmin. Pokoknya semua manusia, bahkan seluruh makhluk itu dikasih nikmat sama Allah. Ya. Allah ciptakan bumi dengan segala isi yang ada di dalamnya. Ya. Misalnya saja kita ambil contoh hewan binatang. Itu kan Allah ciptakan untuk kita ya Bapak Ibu. Surat Yasin, surat 36. Surat yang salah satu sering dibaca oleh kita. Apa kata Allah? وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا. Dari awal Allah bilang apa? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak? Ini jelas ya. Tegas Allah bilang untuk mereka. Untuk manusia. Yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Fahum laha malikun. Lalu mereka menguasainya.
Kita punya hewannya, kita jadikan binatang ternak, kita jadikan tunggangan. Wa dzallalnaha lahum. Kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka. Faminha rakubuhum. Sebagiannya dijadikan tunggangan untuk mereka. Wa minha ya'kulun. Sebagian lagi untuk mereka makan. Bahkan ada manfaat lain dari hewan-hewan ternak itu. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat. Ya kulitnya kita gunakan, tanduknya gitu ya. Dan ada minuman darinya, susu sapi, susu kambing, susu unta gitu ya. Afala yashkurun. Maka kenapa mereka tidak bersyukur? Nah, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya umum ini Allah berikan kepada seluruh manusia tanpa memandang apakah dia mukmin ya atau kafir. Semua dikasih sama Allah. Gitu kan? Nah, maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra untuk menegaskan itu tadi ya, bahwa semua orang itu dapat nikmat dari Allah. Apa kata Allah? Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang pertama yang menginginkan dunia, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, orang-orang beriman, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Tetap dapat semua nikmat. Mau yang beriman, mau yang kafir dapat oksigen. Mau yang beriman, mau yang kafir diberikan air untuk kehidupan. Diberikan tempat tinggal ya untuk mereka berlindung dari panasnya matahari, dari dinginnya hujan gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu nikmat yang memang Allah sediakan untuk semua jenis dan macam manusia. Ya. Nah, di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 165 ya, di ayat terakhir surat Al-An'am, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu itu cepat sekali memberikan hukuman. Nah, itu fokus di situ, Bu. Inna rabbaka sari'ul iqab. Allah cepat sekali memberikan hukuman. Dan sungguh dia wa innahu laghafurur rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Ya, baik. Nah, maka itulah perilaku atau perlakuan Allah kepada seluruh manusia, baik yang tadi beriman ataupun tidak. Nah, maka sudah selayaknya mereka yang beriman itu memperlakukan Allah sesuai dengan Allah memperlakukan kita. Yang sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita, sudah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Karena gini, kata Syekh Buti, ada satu kalimat yang menarik, bahwa manusia itu, ya di sini ada pepatah Arab, jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha. Bahwa jiwa seseorang itu secara default, secara dasar itu sudah diberikan semacam fitrah untuk senang, suka gitu ya, hormat kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Itu sudah fitrah manusia. Jadi kalau ada manusia diperlakukan baik oleh manusia lainnya, oleh orang lain, maka secara sistem di dalam jiwanya itu muncul perasaan mencintai, menyenangi, menghormati, respect gitu ya kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Bahkan
di beberapa kasus jiwa-jiwa yang baik itu sudah memikirkan bagaimana caranya untuk berbalas budi kan begitu ya. Aduh, saya selama ini dibantu terus sih sama dia. Nantilah saatnya nanti Allah angkat saya akan bantu dia. Aduh, selama ini saya dihutangin terus sama dia. Nantilah suatu saat saya punya rezeki, ya saya akan lebihkan bayar hutang saya. Kalau dari sisi yang meminjam uang ada keinginan begitu tanpa ada apa namanya perjanjian, tanpa ada omongan di akad, itu bukan riba ya Bapak Ibu ya. Itu sebagai bentuk terima kasih boleh-boleh dan sah saja gitu. Nah, terus itu sudah menjadi fitrahnya manusia, tabiatnya manusia. Bahkan Syekh Buti beristidlal dengan surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 60. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Jadi pemahaman tentang ayat ini selama ini kita kan selalu terfokus pada ya kalau kita berbuat baik akan apa namanya mendapatkan balasan kebaikan gitu kan. Nah, tapi kita cuma berfokus kepada kita sebagai pemberi. Padahal ayat ini juga apa namanya menyasar kepada makna kebalikannya. Artinya orang sebagai penerima gitu ya. Secara fitrah itu memiliki memiliki rasa untuk berbalas budi. Kita bicara manusia normal ya. Bukan manusia pelit, bukan manusia jahat, bukan manusia licik gitu ya. Manusia normal, secara normal gitu ya. Ya di dalam hatinya itu ada perasaan ingin berbalas budi kepada pihak yang berbuat baik kepada dia. Nah jadi ayat ini itu menyasar pada dua pihak. Artinya pihak yang berbagi, yang mau berbagi, yang punya kelebihan dan punya peluang untuk berbuat baiklah karena pasti kebaikanmu akan berbuah kebaikan pula kan begitu. Tetapi ayat ini juga menyasar untuk para penerima kebaikan. Bahwa para penerima kebaikan ini juga secara fitrah gitu ya, itu berkeinginan untuk membalas budi dan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Gitu ya. Makanya ada hadis lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Itulah kenapa kita harus begitu sayang, begitu takzim, begitu hormat dan begitu taat kepada orang tua gitu ya. Karena orang tua adalah manusia yang paling berjasa di hidup kita. Cara kita bersyukur kepada Allah ya adalah dengan cara berterima kasih kepada orang tua. Gimana cara berterima kasih kepada orang tua? Ya tidak durhaka kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Nah itu sifat dasar manusia Bapak Ibu ya. Dan itu di ayat 60 surat Ar-Rahman. Jadi jangan cuma membawa ayat ini untuk para pemberi dan pelaku kebaikan. Tapi ayat ini juga apa namanya menyasar dan membahas para penerima kebaikan. Bahwa dia secara fitrah itu biasanya manusia memiliki apa namanya memiliki semacam sense ya untuk berbalas budi. Baik. Nah, masuklah kita ke kesimpulan dari prolog tadi yang dari Syekh Buti. Kalau memang manusia sudah diperlakukan baik oleh Allah, gitu kan? Semua yang ada di alam semesta dan di dunia ini diciptakan untuk manusia. Dan tadi sudah kita bahas secara fitrahnya manusia punya sense untuk berbalas budi, untuk apa namanya menyayangi, mencintai, menghormati orang yang berbuat baik kepada dia. Maka ya, satu-satunya zat yang paling baik sama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus berbalas budi dalam tanda petik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berbaik kepada kita, berbuat baik kepada kita
melimpahkan segala anugerah dan nikmat serta fasilitas hidup untuk kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Nah, gitu ya. Ibu, udah mulai nyambung nih ya. Dengan cara bersyukur. Nah, syukur itu definisinya apa? Kita masuk gitu ya. Jadi nanti Allah sudah memberikan nikmat kepada manusia, maka yang mukmin ya harus berbalas budi dalam tanda kutip kepada Allah dengan cara asyukru. Apa syukur itu? Sorful abdi jami'a ma an'amallah minan ni'ami lima khuliqa li ajlih. Ya. Inilah definisi syukur yang dirumuskan oleh para ulama. Sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ya. Ma an'amallahu alaihi. Sini ada kurang alaihi. Minan ni'ami lima khuliqa li ajlihi. Jadi syukur itu adalah Anda seorang hamba menggunakan mengalokasikan gitu ya. Jami'ah semua nikmat ajli untuk tujuan penciptaannya. Surat Az-Zariyat. Jadi simpelnya bersyukur itu adalah menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk ibadah. Nah, pas kan ya untuk kita menyambut 10 malam terakhir besok nih. Nah, jadi harusnya begitu Bapak Ibu. Ketika Allah sudah berbuat baik kepada manusia, menghamparkan berbagai macam nikmat dan anugerah di alam semesta ini. Terlebih kalau Allah berikan rezeki yang berlebih kepada dia. Anak-anak yang cerdas, yang sehat, yang berprestasi, gitu ya, keluarga yang harmonis, harta apalagi kalau diberikan berlimpah oleh Allah, wah itu syukurnya harus lebih daripada yang biasanya gitu ya. Dan janji Allah jelas, la in syakartum la azidannakum. Ya, Ibrahim surat 14 ayat 7. Dan ini juga ayat sebenarnya indah sekali Bapak Ibu. Kalau kita dalami, ya kita telaah lebih jauh, ini ayat merupakan simbol rahmatnya Allah. Karena Allah bilang begini, la in syakartum la azidannakum, kan gitu. Jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, tapi kamu jika ingkar bilang itu Allah bilangnya ketika kamu ingkari nikmatku, dan Allah pakai kalimatnya informatif, jumlah ismiyah gitu ya, informasi. Allah bilang pasti azabku berat. Kalau yang syukur kan pakai kalimat aktif semua itu Bapak Ibu. Jika kamu bersyukur, aku tambah. Kalimat aktif semua. Tapi begitu kufur nikmat, nggak langsung aku kurangi, aku cabut, aku ambil, aku hilangkan nikmat itu. Enggak. Allah cuma ngasih warning. Hati-hati. Kalau kamu nanti kufur nikmat gitu ya. Azabku itu pedih. Siksaku itu berat. Gitu ya. Bayangin coba. Sesayang itu Allah sama kita semua. Nah, terus maka itu tadi kan ya. Kita harus memperlakukan Allah dengan sebagaimana yang Allah inginkan. Itu kita beribadah kepadanya sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap semua nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua.
Tapi sayangnya, ya kata Syekh Buti, nggak semua orang mampu berpikir secara utuh seperti tadi gitu ya. Nah, ada dua faktor biasanya yang menyebabkan orang akhirnya tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau beribadah, tidak memenuhi seruan Allah. Pertama, faktor eh, apa? Kesombongan, ya keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Itu faktor pertama. Faktor kedua, dia kalah dengan hawa nafsu dan syahwatnya, gitu ya. Nah, jadi dua faktor ini yang paling banyak menyebabkan akhirnya orang berpaling dari seruan Allah, tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah sudah sebegitu baiknya kepada manusia tersebut. Nah, itulah yang dikatakan difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Alaq surat 96. Ya, Allah bilang kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Nah ini nanti. Ibu. Dia sudah dikasih nikmat banyak. Dikasih uang berlebih. Tempat tinggal yang mewah, yang luas, yang bagus. Keluarga yang harmonis. Tapi itu semua bukannya menjadikan dia tambah dekat kepada Allah. Bukannya menjadikan dia memenuhi panggilan dan seruan Allah, tapi yang ada malah dia me, apa namanya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat amat disayangkan begitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya orang itu menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, orang-orang yang seperti itu kalau orang yang sombong pertama itu orang kafir Bapak Ibu. Orang yang jelas-jelas tidak menerima Allah sebagai Robnya itu mah orang kafir yang memang sama Allah akan dicampakkan gitu ya. Kata Allah dalam surat Al-Hijr misalnya. Surat 15 ayat 3. Ya, orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah. Di antaranya adalah orang-orang kafir. Kata Allah, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Biarkan saja mereka di dunia ini makan, senang-senang, ya. Dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahu akibat dari perbuatannya. Gitu. Dengan orang kafir yang memang tidak beribadah kepada Allah, tidak mau beriman sama sekali. Bahkan Allah bilang dalam Al-Imran surat 3 ayat 196 dan 197, jangan sekali-kali kamu terpesona, terpedaya. Itu cuma kesenangan yang sementara. Itu cuma kenikmatan yang sedikit. Kesenangan sementara, kenikmatan yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Jadi kita nggak usah iri sama orang kafir, Bapak Ibu. Ketika dunia mereka terhampar luas, kekayaan mereka tak terbatas, gitu ya. Jabatan mereka, kekuasaan mereka, gitu ya. Nah, itu tidak perlu menjadi hal yang perlu kita cemburui. Kita harus cemburu kepada mereka-mereka yang justru dalam kondisi dan keterbatasan, entah keterbatasan fisik, ya keterbatasan ekonomi, keadaan sosial dan keluarga, tetapi mereka tetap teguh pendirian di atas agama Allah. Itu yang harus kita cemburui gitu ya. Segala macam kenikmatan sudah diberikan. Nah, itu bisa nanti masuknya dalam kategori istidraj ya. Wal'iyadzubillah, semoga Allah selamatkan kita. Dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 44 ya.
Falamma nasu ma dzukiru bihi. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Nah, istidraj ini bukan hanya buat orang kafir ya. Orang kafir sudah jelas. Ya mereka dibuka. Tapi juga kadang-kadang ada orang yang Islam tapi ya mereka tidak mau menerima kebenaran sama sekali. Tidak mau ibadah, sholat, puasa. Itu mereka akan dibukakan pintu kesenangan. Tapi saat mereka sedang bergembira, senang terhadap apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtah, ya, akan kami siksa mereka secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari uh, istidraj itu tadi ya. Nah, mulai masuk kita ke potongan hikmah kedua. Jadi kalau ada orang tidak mau beribadah, tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi apa? Siqa ilaihi bisalasilil imtihan. Akan diberikan kepada dia, akan diikatkan kepada dia rantai-rantai musibah, cobaan dan ujian. Jadi ini yang indah Bapak Ibu. Kata Syekh Buti dan Syekh Ibnu Athaillah dalam syarahnya ini, dalam apa hikamnya ini, ketika ada orang mukmin, orang Islam lah ya, dia gak mau ibadah, keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah akan berikan dia ujian, cobaan, musibah, masalah. Seakan-akan ada seruan dari sisi Allah. Inna lataifa ihsani lam tuqbil bika ilayya. Ternyata kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kamu tidak membuat kamu menghampiri dan mendekat kepada aku, kata Allah. Walaqad itu menyebabkan kamu jauh dariku. Wansirafan an awamiri. Dan menyebabkan kamu berpaling dari perintah-perintahku. Wasyurudan an sirati. Dan membuat kamu melenceng dari jalanku. Idzan, kalau begitu, kalau nikmat yang begitu banyak kuberikan kepadamu malah membuatmu melenceng dari jalanku, ya, berpaling dari perintahku, membuat kamu jauh dari kepadaku, ya, maka faminal khairi, bagian dari kebaikan yang aku inginkan untukmu adalah akan aku tutup sebagian nikmat ini, akan aku cabut sebagian rezeki ini, supaya apa? An uqidhaka an ghaflatika, agar aku menyadarkanmu dari kelalaianmu, ya, bi ba'dil masaibi wal alam, dengan bentuk berbagai musibah dan ujian. Fa innal ladzi la ta'arrafu 'ala Allahi lataifa ihsanuhu sataquduhu ilaihi salasul ibtilaati wa imtihanihi. Karena di antara, nah di sini Bapak Ibu garis bawahi, di antara cara Allah menyayangi hambanya ketika hambanya sudah terlalu jauh ya dari dia, maka Allah akan menariknya kembali agar hamba itu kembali mendekat kepadanya dengan cara Allah ambil sebagian nikmat yang ada pada dirinya, entah dari nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang dari sebagian orang-orang yang dia cintai, nikmat hartanya, jabatannya, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya dia sadar, supaya dia faham kalau memang ternyata nikmat-nikmatku yang banyak itu tidak membuat kamu uh, mendekat kepadaku, maka mungkin dengan cara ini kamu akan mendekat kepada aku. Jadi subhanallah, Allah begitu uh, sayang sama hambanya. Allah nggak pengen hambanya jauh dari dia. Jadi kalau sudah mulai-mulai melenceng, Allah ingatkan, Allah kasih musibah. Nah ini saya juga pas sekali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat berita belakangan ini. Ada salah seorang entertain kita baru meninggal dunia karena kanker ginjal. Ya, Vidi Aldiano. Dalam beberapa podcast dia mengatakan dan sudah berdamai dengan kondisi sakitnya sebelum dia wafat kemarin.
Ada salah satu statement dia bilang, ih saya bersyukur dapat penyakit ini. Karena gara-gara penyakit ini saya lebih sering berduaan dengan Allah. Ada perasaan tenang yang belum saya rasakan ketika saat masih jayanya saya ketika berkarir 12 tahun sebagai musisi, sebagai entertain gitu ya. Dan dia bilang ternyata properti kita banyak, uang kita berlimpah. Allah cabut satu kenikmatan itu nikmat sehat, itu semua nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Akhirnya beliau kemarin wafat ya. Apa namanya? Hmm, itu satu satu pelajaran buat kita Bapak Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau sayang sama hambanya itu diingatkan dengan cara begitu Bapak Ibu. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi ya Bapak Ibu. Di dalam apa? Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Bukharinya nomor 5642, Muslimnya 2573, bahwa setiap apa musibah yang dialami seorang muslim itu akan Allah ganti dengan di apa? Dihapusnya kesalahan dan dosa-dosa dia. Digugurkannya dosa-dosa dan kesalahan dia. Dan lebih tegas lagi statementnya di Bukhari 5645. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Ini hadis yang paling cocok. Man, siapa? Yuridillahu, yang Allah kehendaki. Bihi, untuknya. Khairan, kebaikan. Yusib minhu, Allah akan kasih dia musibah. Allah akan berikan dia cobaan dan ujian. Untuk apa? Salah satu tujuan dan musibah dan cobaan adalah untuk supaya dia sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesayang itu Allah kepada apa namanya? Kepada hambanya, eh, Allah nggak pengen hambanya semakin jauh gitu ya dari dia. Dan kalau sudah mulai melenceng, sudah mulai jauh, Allah akan tarik dia kembali dengan berbagai macam rantai. Makanya di situ bahasa Syekh Ibn Athaillah pakai salasil rantai. Kalau rantai itu kan eh, patternnya, polanya kan tidak terputus Bapak Ibu. Artinya kemungkinan ujian cobaannya nggak sebentar, nggak ringan, nggak kecil gitu ya, nggak sedikit. Karena selama ini ternyata toh dikasih nikmat, ternyata malah bikin lalai, malah bikin apa namanya tidak mendekat kepada Allah. Dan di sini saya Ebuti mengatakan bahwa rantai musibah dan ujian cobaan kepada orang yang semacam itu, yang lalai dan lupa karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, itu justru min ajallin ni'amil batinah, termasuk nikmat batin yang paling besar. Itu tadi yang dirasakan oleh Vidi Aldiano almarhum ya, yang dia membuat statement di banyak podcast yang dia hadiri, bahwa dia sangat bersyukur dikasih ujian dan dikasih sakit kanker ginjal itu karena dia menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betul Bapak Ibu, itu salah satu cara Allah untuk menegur seorang hamba agar tidak terlalu jauh melangkah, ya, agar tidak terlalu melenceng dari jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang semacam itu uh, apa? Uh, bisa memahami ya apa yang terjadi. Nah, sebenarnya baik nikmat yang secara zahir tadi Bapak Ibu, yang berupa uang, kesehatan, ataupun musibah, sakit, bokek, nggak punya uang, apa namanya, itu semua apa namanya ujian gitu ya. Jadi kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi artinya sehat ujian, sakit ya jelas ujian. Nggak punya uang ujian, punya uang pun itu ujian, gitu kan? Jadi kalau kita buatkan bagannya mungkin kurang lebih seperti ini, ya Bapak Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian itu dalam berbagai macam bentuk.
Ya, bisa dalam bentuk nikmat, bisa dalam bentuk musibah, dalam bentuk sehat, dalam bentuk sakit, banyak uang, tidak punya uang, semua ujian. Yang dikasih nikmat sehat, banyak uang, apakah dia bersyukur atau malah dia kufur? Ya, kalau dia syukur berarti dia lulus dan dia masuk surga. Kalau dia kufur, dia gagal dan dia akan masuk neraka. Ya, keburukan juga, musibah keburukan, sakit, nggak punya uang gitu ya, ditinggal orang yang disayang. Kalau dia sabar, dia akan mendapatkan surga dan dia lulus dari ujian itu. Kalau dia gagal, ya dia akan masuk neraka dan dia dianggap sebagai apa namanya, orang yang pantas masuk neraka. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi semua adalah ujian, semua adalah cobaan. Tetapi orang mukmin yang tadi diberikan kebijaksanaan al-hikmah tadi di awal gitu ya, dia akan mampu melihat segala sesuatunya itu sebagai peluang dia untuk bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, di sini Syekh Buti bercerita ada beberapa orang yang dia kenal saat sehat nggak pernah ke masjid, nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah ibadah. Tapi begitu dikasih stroke sebagian itu malah rajin sholatnya. Dan ini cerita Syekh Buti yang ada di kitab ini sama dengan cerita saya pribadi ya. Ada salah satu tetangga dari ibu mertua saya. Itu juga sama Bapak Ibu. Ketika sehat, jaya, kerja, sukses, jarang ke masjid gitu ya. Jarang aktif di pengajian. Tapi begitu dikasih stroke ringan oleh Allah, dia langsung aktif di masjid, langsung 5 waktu selalu sholat gitu ya. Ini menjadi salah satu cara Allah menegur dia, cara Allah mengembalikan dia ke jalan yang Allah ridhoi dan Allah inginkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi bagi kita yang saat ini masih Allah berikan nikmat, ya sehat, panjang umur, bahkan mungkin nikmat harta, benda, rezeki yang berkecukupan. Ya tinggal dipelihara, tinggal dijaga nikmat itu dengan cara bersyukur. Apa tadi syukur? Syukur adalah apa namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur adalah ber apa namanya menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, itu cara kita menjaga nikmat. Jadi kalau bahasanya Syekh Buti di sini, wong udah sehat, tinggal dijaga, dipelihara dengan cara olahraga, pola makan yang baik. Kok malah milih makan serampangan, ya, malas-malesan, mager, nggak olahraga, malah nanti membuat dia sakit dan akhirnya minum obat yang pahit itu, gitu kan? Paham Bapak Ibu ilustrasinya? Ini ilustrasi dalam hikmah kita ini gitu ya. Allah sudah kasih nikmat enak banyak gitu. Kenapa itu nggak dijaga dengan ibadah? Kenapa itu nggak dijaga dengan bersyukur? Kok malah melenceng dari ajaran Allah sampai nanti akhirnya Allah kasih musibah? Karena akhirnya dia harus minum pil pahit gitu bahasanya. Ya sama kayak sudah sehat dikasih rezeki yang banyak, dikasih apa namanya sehat, dikasih badan yang fit, yang prima, kok malah milih sakit gitu ya. Kalau sakit kan mau sembuh harus harus minum obat dan obat itu pahit gitu. Nah sekarang dalam hidup Allah sudah kasih kita nikmat berlimpah. Allah sudah kasih kita berbagai macam anugerah. Tinggal dijaga, tinggal dipelihara dengan bersyukur. Ibadah mendekat kepada dia. Gitu. Nah kok malah milih untuk nggak bersyukur dan nggak beribadah. Yang pada akhirnya nanti dia dapat penyakit dalam tanda kutip ya musibah itu tadi. Akhirnya dia harus menelan pil pahit itu gitu. Ya walaupun mungkin bisa sembuh gitu kan. Tapi kan akan berat dia lalui. Maka mumpung kita sekarang masih sehat, kita masih apa namanya dikasih nikmat, ya ayo dijaga, dipelihara gitu dengan cara bersyukur. Ya, syukur itu tadi apa? Mengalokasikan, menggunakan semua nikmat yang kita punya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk salah satu ibadah yang saat ini ada di hadapan kita semua adalah malam 10 terakhir Ramadan. Nah, kan begitu Bapak Ibu. Sehat nih masih bisa itikaf, masih bisa tarawih, masih bisa
baca Quran, masih bisa khatam gitu ya. Kenapa itu nggak diusahakan? Kenapa itu nggak diupayakan? Karena nggak semua orang mendapatkan nikmat kesempatan ini gitu ya. Kayak Vidi Aldiano itu kan berarti nggak dapat 10 malam terakhir. Atau beberapa saudara kita bahkan dari awal Ramadan sudah nggak dapat dia. Maka ya itulah, manusia cuman banyak yang tidak bersyukur, banyak yang tidak paham dan tidak mengerti. Nah, baik kita masuk ke dalam sedikit pembahasan tentang Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Ini satu malam yang sangat amat rugi kalau kita apa namanya? Kalau kita lewatkan begitu saja. Surat Al-Qadar surat 97. Maaf Bapak Ibu, ini anak saya yang lahir in frame karena uminya lagi nganter kakaknya sekolah, yang biasa ngantar lagi sakit soalnya. Baik, ketika menafsirkan ayat ketiga surat Al-Qadar, eh, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr gitu ya. Bahwa malam 1.000 malam, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu kan lagi-lagi hasil dari kecintaan Nabi dan Allah kepada kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka tafsirnya, kenapa sampai umat Nabi Muhammad SAW itu dapat Lailatul Qadar? Karena kan Lailatul Qadar ini nggak ada di umat lain, cuma ada khusus di umat Nabi, gitu ya. Nabi Muhammad SAW. Jadi di tafsirnya Imam Al-Baghawi disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa di sini Nabi itu cemburu ya dengan Bani Israel, yang mana Bani Israel ini umurnya panjang-panjang sehingga ada beberapa dari mereka yang bahkan jihadnya saja bisa 1.000 bulan. Bayangin kalau jihadnya 1.000 bulan berarti kan 83 tahun jihadnya doang gitu ya. Jihadnya aja. Berarti kan umur mereka panjang gitu. Kalau umur mereka panjang berarti ibadahnya lama. Kalau ibadahnya lama berarti eh, ya berarti dia pahalanya bisa banyak yang dikumpulin. Kalau pahalanya banyak, ya peluang masuk surganya besar kan gitu. Nah terus akhirnya Nabi dalam tanda petik ya komplain kepada Allah. Ya Rob, ja'alta ummati, kau jadikan umatku aqsarul umami a'maran. Kau jadikan umatku ini umat yang umurnya paling pendek. Ketika umur umatku paling pendek, wa aqallaha a'malan, sehingga amalnya paling sebentar, kan begitu. Kalau amalnya paling sebentar, berarti otomatis pahalanya paling sedikit gitu. Jadi Nabi itu komplain sama Allah. Ya Allah, ini nggak adil nih gitu kan. Ini nggak adil. Umatku nih umurnya pendek gitu. 60 cuma sampai 60 sampai 70 kan gitu ya. Kalau umurnya pendek berarti amalnya sedikit sebentar. Kalau amalnya sebentar berarti pahalanya sedikit gitu. Bayangin coba. Cintanya Nabi kepada kita umatnya sampai mikir ke sana gitu. Akhirnya fa'atahullahu Lailatul Qadri. Akhirnya Allah berikanlah Lailatul Qadar itu yang lebih baik daripada 1.000 bulan, yang artinya walaupun nantinya umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, tetapi secara hitungan itu pahalanya, ibadahnya bisa lebih lama dan lebih banyak dari Bani Israel yang umurnya berkali-kali lipat dari umur umat Nabi Muhammad gitu ya. Misalnya kita hitungan kasar aja, misalnya ada orang umurnya 65 tahun. Katakanlah usia balik dia kita ambil yang maksimal 15 tahun. Berarti kan usia produktif ibadah dia 50 tahun kan. Ya katakanlah 10 tahun dia masa muda itu awal-awal setelah balik masih belum ibadah, masih dikurang 10 tahun lagi. Berarti usia produktif ibadah dia 40 tahun. Nah dari 40 tahun ini berarti dia mendapatkan 40 kali Ramadan kan. 40 kali Ramadan kalau satu kali aja dia dapat Ramadan. Berarti ditambah 83 tahun kurang lebih. Berarti dia walaupun usia ibadahnya 40 tahun. Tapi secara kuantitas secara kualitas dia seolah-olah beribadah sebanyak berapa berarti 100
23 tahun. Itu kalau dapat 1 kali Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Kalau 2 kali gimana? Kalau 3 kali? Kalau 4 kali? Kalau seumur hidup, ya 40 tahun yang produktifnya dia di dalam beribadah, 40-40-nya dia dapat Lailatul Qadar. Bayangkan, akan sebanyak apa pahala yang terhitung gitu kan. Nah, maka Nabi begitu serius menyambut bulan suci Ramadan ini. Menyambut Lailatul Qadar ini, 10 malam terakhir. Ditunjukkan keseriusan ini oleh Nabi dengan kita kan sama suami istri itu kan berhubungan badan di malam hari boleh ya Bapak Ibu ya. Ya, karena memang itu satu-satunya kesempatan di bulan Ramadan bagi suami istri untuk berhubungan badan kan memang di malam hari kan. Dan itu mubah, boleh gitu. Tetapi eh, Nabi Muhammad SAW ya, ini kan ayatnya ya, 187 Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Nah, sesuatu yang halal ini oleh Nabi dibatasi. Artinya Nabi tetap memilih untuk beritikaf di masjid. Wa'tazala nisa'ahu dan menghindari istri-istrinya. Padahal itu halal dan mubah. Artinya keseriusan Nabi ditunjukkan dengan sikap ini. Bahwa yang mubah saja, yang boleh saja itu dihindari gitu. Apalagi yang haram gitu ya harusnya. Nah, maka ini malam yang sungguh amat mulia. Sayang sekali kalau kita lewatkan gitu ya. Kalau kita buang kesempatan itu begitu saja gitu ya. Nah, baik, terus pertanyaannya, dengan cara apa kita mengisi Lailatul Qadar? Atau kapan Lailatul Qadar itu? Ada beberapa pendapat ya. Pertama, pendapat yang paling lemah itu di sepanjang tahun. Gak cuma di Ramadan. Ada pendapat begitu. Pendapat yang paling mayoritas adalah khusus di Ramadan. Ya, khusus di Ramadan. Nah, nanti yang khusus Ramadan ini kapan? Ada yang bilang pokoknya 10 malam terakhir. Gak peduli genap, gak peduli ganjil. Pokoknya 10 malam terakhir. Nanti pendapat yang kedua yang mengatakan khusus Ramadan, ini hanya terjadi pada malam-malam ganjil saja. Gitu ya. Nah, ada yang mengatakan khusus di tanggal 27 saja, malam 27. Gitu, karena memang ada beberapa riwayat gitu. Nah, tapi ini kan hanya pendapat dan pandangan ulama. Intinya, kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Itu kan tujuannya supaya 10 malam itu semua orang menggunakan untuk ibadah. Kalau difokuskan dan diberitahu cuma 1 malam saja, misalnya Lailatul Qadar cuma di malam 25 atau 27. Nanti ramenya masjid ya, euforia dan ghirohnya ibadahnya orang cuma di malam itu aja. Nah, itu yang nggak diinginkan oleh Allah. Jadi memang dirahasiakan sengaja ya untuk melihat ya dan menilai mana-mana saja hamba-hamba Allah yang yang memang sungguh-sungguh untuk mengejar Lailatul Qadar ini gitu ya. Nah, terus dengan cara apa kita menghidupkan Lailatul Qadar? Ya secara umum dengan ibadah, Bapak Ibu. Ibadah dan jauhi yang haram. Ya. Nah, ibadahnya apa? Nah, minimal kata ulama, minimal itu sholat Isya dan subuh berjamaah. Itu minimal sekali. Minimal sekali. Kalau kita gak punya kesempatan itikaf karena mungkin masih kerja di awal-awal 10 malam terakhir itu kan. Minimal kejar Isya, subuh berjamaah. Syukur-syukur ditambah tarawih gitu ya. Syukur-syukur ditambah tarawih.
Tarawih itu sendiri kan kalau kita lakukan di masjid sudah bisa niat iktikaf kan. Ya, sudah niat iktikaf bisa. Jadi sambil iktikaf, sambil isyaan, sambil tarawehan. Nah, kalau mau ditambah lagi ya dengan iktikaf ya semalam penuh ya. Di dalam beberapa mazhab fikih seperti mazhab Malik kalau tidak salah itu iktikaf ibadah khusus cuma di Ramadan Bapak Ibu. Nggak bisa dilakukan di bulan lain. Itu pendapat beliau. Tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya kan ya selama masuk masjid gitu ya kapanpun waktunya ya bisa diniatkan iktikaf gitu. Tapi bagi Imam Malik khusus Ramadan. Jadi di luar Ramadan ya nggak ada iktikaf gitu. Artinya ini benar-benar ibadah yang cukup spesial gitu. Nah, yang banyak orang kurang paham ketika dia sholat isya, sholat maghrib, sholat isya dan sholat tarawih pun itu sudah bisa niat iktikaf sudah. Niatkan iktikaf. Nah, kalau memang mau ditambah semalaman penuh nanti sambil ada kajian iktikaf, ada apa namanya sholat malam, qiyamul lail, tahajud bersama gitu dan ada muhasabah dan sebagainya itu tentu lebih bagus gitu ya. Tapi kan tidak semua orang bisa itu. Karena terkendala kesehatan lah, waktu kerja dan lain sebagainya. Jadi intinya minimum requirement dari ulama kalau kita mau dianggap menghidupi Lailatul Qadar itu hidupkan isya dan subuh secara berjamaah. Karena ada hadisnya itu. Man shallal isya jama'atan barang siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah faka'annama qama nisfal laili maka seolah-olah dia menghidupkan separuh malam dengan sholat. Terus kalau dia tambah dengan sholat subha jama'atan, dia tambah dengan sholat subuh berjamaah, faka'annama seolah-olah dia qamal laila kullah. Dia seolah-olah menghidupkan satu malam penuh dengan melakukan sholat malam. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu emang keistimewaan apalagi kalau di Ramadan gitu. Jadi jangan sampai isya dan subuhnya tidak berjamaah. Nah ini yang bisa kita lakukan ini ya. Yang saya bilang tadi pas ya. Dengan hikmah kita yang ke-61 ini. Jadi supaya apa nikmat yang Allah berikan ini selalu terpelihara di dalam diri kita, keluarga kita, mari kita syukuri dengan cara beribadah, dengan cara menyambut seruan dan panggilan Allah yang memenuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah ya dengan cara kita besok menjemput 10 malam terakhir dengan perbanyak ibadah. Nah, tapi yang juga hal yang penting Bapak Ibu, ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, ya, taufik, kita bisa mendapat hidayah untuk bisa melakukan ibadah. Jangan pernah sekalipun terbesit di dalam hati kita, kita meremehkan dan merendahkan orang lain. Dan menganggap kita lebih hebat, lebih mulia. Ada orang yang gak sempat iktikaf mungkin gara-gara sakit, gara-gara kerjanya shift malam gitu ya. Jangan kita mengatakan dalam hati, berarti hebatan saya, lebih baik saya bisa iktikaf, saya bisa ini. Enggak. Semua hanya karena Allah memberikan. Ya bisa jadi orang yang justru di rumah sakit, karena dia sudah terima sakitnya, ya dia sudah menerima takdirnya, dan menerima takdir itu juga bagian dari ibadah. Ya bisa jadi pahala dia lebih besar daripada pahala kita gitu ya. Bisa jadi orang-orang yang kerja shift malam sebenarnya dalam hatinya pengen gitu, cuman nggak bisa karena kesempatannya nggak ada. Nah kita bisa melakukan itu karena Allah kasih kita taufik hidayah dan Allah kasih kita kesempatan untuk melakukan itu. Itu ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu 10 malam terakhir besok kita upayakan untuk bisa kita isi, kita hiasi malam-malam itu. Nah terus ada yang suka tanya kan, Ustaz Lailatul Qadar itu ada cirinya nggak sih gitu kan? Ya memang Nabi sebutkan di antara cirinya dua ya. Malamnya itu terasa sejuk, paginya siangnya itu matahari tidak terlalu terik. Nah, itu kan sebenarnya untuk geografis di Jazirah Arab bisa secara visual bisa terlihat kentara ya. Tapi kalau kayak kita sekarang gini lagi musim hujan, lagi mendung kan, malamnya sejuk ya memang lagi hujan.
Siangnya tidak terlalu terik, ya memang mendung gitu kan. Agak sulit juga gitu secara visual. Terus ada yang tanya lagi, kalau secara personal ada nggak tandanya Ustaz? Apakah setiap orang yang mendapat Lailatul Qadar itu pasti dikasih sinyal dan tanda oleh Allah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi bisa iya dia dikasih tanda gitu ya. Entah mungkin hatinya semakin sejuk, teduh. Bisa saja ada orang yang kayak nggak ngerasa ada apa-apa, tapi dia hidupkan malam itu. Ya bisa saja dia dicatat orang yang menghidupkan Lailatul Qadar gitu. Tapi dia nggak ngerasa apa-apa, bisa gitu. Jadi jangan kemudian juga pesimis dan underestimate gitu bahwa ya saya kayaknya nggak dapet ya Ustaz, saya nggak ada tanda apa-apa. Ya nggak mesti gitu ya, nggak mesti. Nggak mesti orang yang mendapat Lailatul Qadar itu ada tanda yang dia rasakan, nggak mesti. Kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi jangan 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 pesimis, jangan suuzon kepada Allah. Pokoknya hidupkan saja malam-malam itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, kesempatan kita di depan terbuka lebar ya. Jangan sampai kita yang sudah diberikan nikmat begitu banyak ini nantinya Allah cabut ya, sementara nikmat kita gara-gara mungkin kita yang lalai, kita yang tidak beribadah, akhirnya Allah menarik kita untuk supaya kita sadar. Ya memang itu jadi bagian dari sayangnya Allah gitu ya, cintanya Allah kepada hamba tersebut. Akhirnya supaya orang itu tidak terlalu jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya kesempatan yang bisa kita kejar adalah di Lailatul Qadar besok di malam 10 malam terakhir agar kita jangan lalai, jangan malas. Ya harus dipaksakan Bapak Ibu memang ibadah itu. Nabi itu kan dalam hadisnya ketika malam 10 pertama 10 terakhir datang ya syuddu mi'zarahu, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Ya kemudian Nabi menyisingkan lengan bajunya, itu kalau bahasa simbolnya. Dan tadi menjauhi istri-istrinya. Ya sebegitu seriusnya Nabi dalam mengejar Lailatul Qadar. Tapi juga tadi salah satu yang harus diwaspadai, Ya Allah. jangan sampai kemudian muncul sifat sombong, merasa diri kita lebih hebat, lebih mulia hanya karena kita mampu dan sempat ya beriktikaf atau beribadah semalaman di masjid. Ya barangkali saudara-saudara kita yang di rumah sakit itu karena sabarnya dia menerima takdirnya dia, itu justru bisa jadi pahalanya mungkin lebih banyak dari kita gitu ya. Dan banyak orang-orang saudara-saudara kita yang sebenarnya secara niat pengen memiliki kesempatan untuk beribadah di 10 malam terakhir tapi dia gak bisa karena tuntutan kerjaan, karena faktor kesehatan dan lain sebagainya. Nah, maka jangan pernah sekalipun kita merasa lebih hebat gitu ya dari orang lain. Eh, itu Bapak Ibu mungkin Pak Mazwar, Baik, baik Ustaz. misalnya kita diskusi lebih lanjut lagi kali ya. Ya, ya. Terima kasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah. ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau memperjelas dengan Ustaz. Eh, saya satu yang nggak mengkritik nih Ustaz, yang ayat yang pertama tadi 2269 itu dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Ini kan bukannya ujub-ujub Allah berikan gitu ya, tentu dengan ada apa faktor apa usaha, Ikhtiar. effort, ikhtiar dan apa gitu ya, sehingga baru Allah kasih gitu. Tidak tiba-tiba kok saya dikasih padahal dia tidak begitu ada usaha atau taat gitu ya Ustaz. Kalau yang sifatnya nikmat dasar, ya ujuk-ujuk kayak misalkan oksigen. Itu kan nikmat dasar. Ujuk-ujuk Allah kasih ke kita. Kita nggak pakai ikhtiar apapun. Ya hewan ternak Allah ciptakan ya memang untuk manusia gitu. Oksigen yang cukup di bumi ini ya memang untuk manusia. Itu nikmat-nikmat yang begitu Allah kasih ke semua. Baik yang iman maupun yang kafir. Baik yang taat ataupun maksiat gitu kan. Nikmat organ tubuh dari lahir sudah Allah kasih. Ya dia nggak minta, dia nggak ikhtiar. Cuma nikmat-nikmat yang lain, rezeki berupa rezeki harta,
gitu kan, berupa kesehatan yang dia jaga itu perlu tentu dengan ikhtiar gitu. Tapi kalau yang tadi kullan numiddu haula wa haula, golongan yang menginginkan dunia saja orang kafir ya kami kasih nikmat, mereka dapat oksigen, mereka dapat tempat tinggal di bumi ini, tanah yang mereka injak mengeras gitu ya, sehingga bisa mereka tempati, mereka bangun rumah, itu semua dari Allah. Yang memang Mm, dari awal sudah diciptakan dengan tujuan untuk manusia gitu. manusia. Nah, tapi kalau nikmat-nikmat yang sifatnya mukasabah yang memang perlu ikhtiar ya tentu harus ada Mm. ikhtiar di sana gitu seperti rezeki, uang gitu ya, kemudian kesehatan yang harus dia jaga agar kondisinya selalu prima dan optimal gitu. Mm. Ya, mungkin itu Pak Baik, Mas. baik Ustaz. Ya, Silakan ini Bu Tati kayaknya mau nanya, bukan? Bu Tuti. Saya Pak Ustadz. Iya, silakan ya Bu Tati. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, Ya, kemarin saya baca di grup, salah satu grup pengajian saya, itu ada bimbingan menjalani malam Lailatul Qadar itu melalui Zoom. ya. Jadi khusus ini untuk para akhwat ya, khususnya ibu-ibu lah yang kadang-kadang mungkin dengan segala kondisinya atau bagaimana gitu, dia agak ini mengalami kesukaan untuk ke masjid gitu ya. Jadi terhalangi karena kesehatan atau apa. Jadi Ustadz ini mengadakan bimbingan malam Lailatul Qadar itu melalui Zoom. Jadi Mm-mm. dikasih waktu-waktunya jam sekian dini hari, jam sekian muhasabah, jam sekian tausiah gitu-gitu. Itu boleh nggak Ustadz itu ya? Kalau untuk wanita nih, khususnya untuk wanita ya. Iya, iya. Jadi Mm-mm. kita menjalaninya melalui di rumah gitu, Di rumah bukan di, masing-masing ya. iya, bukan di masjid gitu, Iya, 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 iktikaf. iya. Iya, itu jujur saya baru pertama kali dengar program itu, tapi itu bagus Ibu. Itu Iya, inovatif ya. Jadi iya, iya. membantu untuk para lansia mungkin ya Iya, kan iya, yang benar-benar. yang terhalang untuk tidak bisa ke masjid karena mungkin Iya, ada satu dua hal kondisi kesehatan yang mohon maaf misalnya sering ke iya, WC, sering ke kamar mandi. Kalau iya, misalkan di masjid yang posisinya di atas tangga itu kan juga agak merepotkan dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh iya. dan sah saja bagus. Jadi Boleh ya? ya boleh, cuman ya sayangnya tidak dapat pahala itikaf saja karena itikaf harus Oh di gitu. masjid. Ya, pahala itikaf tetap di masjid, nggak boleh Tetap harus di ya masjid ya. kalau itikaf. Tapi Ah, dalam konteks dia menghidupkan Lailatul Qadar ya bisa dapat Ibu. oh gitu. Iya, dalam konteks dia menghidupkan dengan Heeh. ibadah, dengan baca Quran, dengan Iya, nanti diberikan iya, tausiah, iya, siraman iya, rohani, pelajaran, menuntut ilmu ya tetap dapat dari sudut ibadah-ibadah yang itunya. iya. Tapi kalau untuk etikafnya ya Nggak nggak bisa bisa ya, nggak bisa. didapatkan. Jadi Ya, kita, tapi kan karena kondisi kesehatan dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan daripada nggak sama sekali kan. Nah, iya. sama sekali nggak dapat panduan ibadah apapun, ya silahkan ikuti, nggak ada masalah itu, Bu. Itu Bagus. kita bisa dapat itu nggak itu Pak Ustaz? Apa tuh? Ya, misalnya dapat kita Lailatul, menghidupkan, kalau ya, dapat Lailatul Qadarnya bisa, dapat Bu. Lailatul Qadarnya Ah, ah. bisa ya. Bisa. Cuman, Menghidupkan Lailatul Qadar itu tidak terbatas di masjid. Cuma kalau Hmm. ya, iktikaf, di ya ketikafnya, secara ya, format hukumnya harus di ya masjid. harus di Tapi masjid. menghidupkan Lailatul Qadar itu yang namanya malam kan dimanapun kita berada gitu kan. Nah, Iya. cuman salah satu tempat terbaiknya adalah masjid. Gitu. Heeh. Iya. Jadi boleh ya Boleh Ustaz Ibu ya. silakan nggak masalah. Iya. Terutama Iya, iya. mungkin untuk di malam-malam kayak malam genap gitu kan. Ya untuk mengurangi misalnya supaya tidak ke masjid selalu. Atau kalau misalkan di malam ganjil pun nggak ada masalah itu. Yang penting disesuaikan dengan kondisi tubuh dan kesehatan kita aja. Iya, Gitu. Baik. iya Pak Ustaz. Terima Ya Ibu kasih. sama-sama. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lain. wabarakatuh. Pak Abdul Syukur mungkin. Bu Ela, terus Ustadz, tadi kalau Qiyamul Lail di rumah bagaimana Ustadz? Terawihnya di masjid, Qiyamul Lail di rumah bagaimana Ustadz? Maaf. Nggak masalah Ibu. Nggak masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali Ibu mau
qiyamul lail di rumah itu, bahkan kalau untuk perempuan memang eh, hukum dasarnya itu kan sholatnya di rumah. Ya, artinya perempuan itu hukum dasarnya sholatnya di rumah dan boleh ke masjid. Bahasanya kan gitu ya. Perempuan itu ke masjid boleh. Tapi memang hukum dasarnya perempuan itu di rumah. Bahkan ada satu kondisi tertentu perempuan bisa makruh ke masjid. Artinya bisa kalau bisa lebih baik nggak ke masjid. Kapan? Saat kalau dia keluar rumah nanti ada fitnah. Ya misalnya dia adalah gadis cantik, kemudian atau mungkin janda muda gitu ya. Yang kalau dia keluar ini nanti bisa terjadi apa namanya hal-hal yang kurang baik gitu ya. Maka itu untuk menghindari fitnah seperti itu bagusnya dia di rumah. Tapi kalau misalkan dia mau ke masjid dan dia aman dari hal yang seperti itu karena mungkin dia naik mobil, turun ke masjid, langsung masuk, itu pun langsung ke tempat khusus akhwat, jalurnya pun berbeda dengan jalur yang lelaki yang ikhwan itu boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau sholat qiyamul lail di rumah nggak ada masalah ibu, silakan. Cuma jangan bikin gerakan sholat jamaah qiyamul lail via Zoom. Imamnya di mana, makmumnya pakai lewat Zoom. Nah, itu nggak boleh. Kayak waktu zaman corona kan tuh ada tuh yang bikin sholat Jumat pakai Zoom. Itu ngaco ya. Baik, itu Iya, dia iya. silakan. Baik, ya. Silakan Bapak Ibu. Eh, ada satu lagi yang gelitik nih Ustaz. Ya. Ini kan puasa kemarin mulainya beda ya Ustaz ya. Kalau menurut tadi ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa kemungkinan malam Lailatul Qadarnya di malam-malam yang ganjil gitu. Iya. Ini orang yang puasanya beda ini kan ya apa dianggap ganjil semua apa gimana Ustaz? Kalau malam saya malam ganjil, malam kamu malam genap gitu. Gimana tuh? Iya. Iya, jadi ibadah secara dasar itu ya ala dhannil mu'taqid, sesuai keyakinan yang menjalankan ibadah tadi. Jadi yang namanya ibadah itu secara dasar hukumnya itu dikembalikan kepada keyakinan si pelaku ibadah itu. Contoh, di dalam tempat yang antah berantah misalnya, di tempat yang kita nggak tahu arah kiblat kemana, itu panduan dari agama, dari fikihnya kita disuruh ngapain? Ijtihad. Ijtihad itu berupaya semaksimal mungkin dengan tanda-tanda yang ada, dengan alat-alat yang tersedia untuk menentukan kiblat ke arah mana. Kan begitu. Jadi nggak mesti pasti harus benar karena yang bisa memastikan benar ya hanya Allah. Kita cuma bisa berupaya semaksimal mungkin supaya ibadah kita mendekati kebenaran. Ya, misalkan ya sudah nih keyakinan saya kiblatnya menghadap sini. Tapi kalau ternyata faktanya nggak menghadap ke situ, terus sholat dia sudah selesai dan dia nggak tahu ternyata dia salah, nggak masalah. Sholatnya tetap dianggap sah. Karena sholat itu dikembalikan kepada keyakinan si pelaku ibadah. Nah dalam hal perbedaan penentuan awal Ramadan juga sama. Jadi tinggal kita nanti meyakininya kita ikut yang mana. Kalau memang teman-teman yang terafiliasi ke Muhammadiyah, yang mau mengikuti Muhammadiyah, ya berarti malam ganjilnya sesuai perhitungan Muhammadiyah. Yang mengikutinya ke pemerintah, ya berarti hitungan ganjilnya sesuai dengan hitungan pemerintah. Itu semua asal dikembalikan kepada dhannul mu'taqid, ya keyakinan Yakin. orang yang melakukan ibadah tersebut gitu. Iya, Oke. baik. Baik, kelihatannya Uni Martim, silakan Uni. Belum asar. Oke. Baik, ada lagi Pak Sanusi. Masya Allah Pak Sanusi. Kuat puasa ya Pak Sanusi. Oh, masih ditutup Pak Sanusi mic-nya. Baik, kalau Pak Pak Abdul Syukur mau nanya Pak. Masih ketutup mic-nya Pak Abdul Syukur. Belum, Pak, Pak Mas Belum, Bar. oke ya. Pak Sanusi, Belum ada. belum pada mantap. Jadi udah mantap semua nih kayaknya Ustaz. Baik, Baik, Masya Allah luar biasa. Tinggal kita aja lagi pelaksanaannya dimaksimalkan gitu ya Ustadz di akhir betul, apa betul, betul. etape terakhir ini mudah-mudahan dengan penuh ya kalau lari itu sekencang mungkin sehingga sampai kita Ya, menang di ujungnya gitu. ya, betul, Dan betul, ya betul. habis-habisan lah Nabi tadi serius banget gitu ya Ustadz di 10 Betul. malam.
Kir. Nah, ngomong-ngomong soal kemenangan, sebenarnya yang bakal menang hakiki ya orang beriman gitu ya. Orang beriman. Tadi yang tadi saya katakan orang kafir diberinya kadang-kadang mungkin lebih banyak, mungkin lebih besar, mungkin lebih hebat gitu ya dari yang kita dapatkan orang beriman. Itu memang salah satu bagian dari mekanisme dan sistem Allah ya. Dalam hadis Sahih Muslim ini nomor 2808 gitu ya. Allah bilang, Nabi bilang begini, Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menzolimi orang beriman ya ketika dia berbuat baik. Yu'ta biha fid dunya. Nah, kebaikan orang beriman itu akan dibalas di dunia, wa yujza biha fil akhirah, dan akan disempurnakan balasannya di akhirat. Hmm. Itu orang beriman. Wa ammal kafir. Adapun orang kafir, kebaikannya hanya akan Allah balas di dunia, Bapak Ibu. Jadi berbagai macam limpahan nikmat yang kita lihat bagi orang kafir gitu ya. Rumah mewah, kendaraan banyak gitu ya, usaha sukses, karir bagus, anak keturunannya jadi orang berhasil semua. Itu karena kebaikan-kebaikan dia di dunia Allah balaskan secara langsung. Kenapa begitu? Hatta idza afdha ilal akhirah. Karena kalau memang nanti dia masuk ke dalam alam akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, dia udah nggak punya lagi saldo kebaikan yang perlu Allah bales gitu kira-kira. Jadi kalau nanti dia komplain, ya Rob, kok saya dimasukin neraka? Saya ini kan orang yang yang baik di dunianya gitu. Karena kita juga banyak punya teman-teman orang non muslim gitu kan yang baik, yang ketika lebaran nanti ya ngasih hampers ke kita gitu kan, mengucapkan selamat, bahkan beberapa orang yang non muslim juga ikut andil dalam pembangunan masjid dan lain sebagainya gitu kan. Ketika dia komplain, mana kok saya dibalas begini padahal saya orang baik gitu. Ya Allah tinggal jawab, kebaikanmu sudah saya balaskan di dunia semua gitu ya. Nah sebaliknya Pak, Bu. Jadi kalau kebaikan orang kafir dibalas di dunia saja, tapi kebaikan orang beriman di dunia dan akhirat. Tapi kalau dosa, nah itu ya, surat An-Nisa kalau tidak salah ya. Surat 4 ayat 1 2 3. Nih, di ayat ini may ya'mal su'ayyujzabih. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu. Di ayat ini Abu Bakar langsung menghadap Nabi, Bapak Ibu. Nah, Abu Bakar sedikit keberatan dengan ayat ini. Kenapa? Abu Bakar bilang, "Anujza bikulli su'in amilnah." Apakah betul kita akan dibalas dengan setiap keburukan, kejahatan dan dosa yang kita lakukan? Nabi bilang, "Betul." Loh kalau begitu Allah jahat dong sama orang beriman. Jadi ketika orang beriman berbuat dosa langsung dibalas. Ketika orang beriman berbuat baik ditunda di akhirat. Nah, terus Nabi bilang, "Enggak. Justru ketika Allah membalas kejahatan dan dosa orang beriman di dunia itu justru karena sayangnya Allah. Ya supaya ketika nanti Anda idza talaqullaha rabbakum, sampai pada saatnya nanti kamu berjumpa dengan Allah, kamu meninggal dunia, la hatta idza talaqullaha rabbakum laisat lakum dzunub. Hingga kamu tidak lagi memiliki dosa atau minimal dosa kamu berkurang gitu ya, berkurang. Jadi itu salah satu cintanya Allah begitu ya tadi tuh yang sedang kita bahas. Jadi kalau ada orang yang dikasih nikmat banyak tapi ternyata malah lalai, Allah tutup, ya Allah kurangi nikmat-nikmatnya agar dengan tujuan supaya dia kembali dan sadar atas kelalaiannya selama ini gitu ya. Baik. Mungkin itu tambahan Baik, Pak. ya baik Ustaz. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu Ya, sekalian, Alhamdulillah kita selesaikan pengajian kita pada bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita bertemu kembali pada Syawal nanti insya Allah. Baik ya. Ustaz, kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Baik, Silakan terima Ustaz. kasih Bapak Ibu atas perhatian dan atensinya. Alhamdulillah
Ramadan ini kita bisa mengisi dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan setiap Zoom online kita diganjar pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. insya Allah 10 malam terakhir besok kita akan bisa diberikan kesempatan dan kemauan serta kemampuan untuk mengisinya dengan ibadah sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis dengan harapan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Qala Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa Amin. nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka al istiqamah wa nas'aluka al jannah wa nas'aluka al afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al ghina 'anil nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Kita tutup Ya, acara kita pagi-pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.